Kenapa terburu-buru? Kau bisa pergi. Dengarkan tantanganku lebih dahulu. Bulan yang berkilauan, pecahkan teka-teki itu dan aku akan bertepuk tangan untukmu. Mutiara hitam berdiam di dalam liang kecilmu. Itu paling berharga bagimu. Cinta setinggi puncak gunung. Jika kau melompat dari sana, kau akan pincang sepanjang hidupmu. Maksud Nyonya? Jika aku memberitahu apa artinya, Rani Gayatri, pergi pulang dan selesaikan teka-teki itu. Jika kau memecahkan teka-teki, kau akan mungkin menang. Jika tidak, kau akan kalah. Tidak hanya mereka akan kehilangan makanan mereka, kau juga akan kehilangan makanan itu. Bulan yang berkilauan, pecahkan teka-teki itu dan aku akan bertepuk tangan untukmu. Mutiara hitam berdiam di dalam liang kecil. Itu paling berharga bagimu. Cinta setinggi puncak gunung, jika Anda melompat dari sana, maka kau akan pincang sepanjang hidup dan umur Anda. Kenapa kau duduk dengan menjulurkan lidah seperti itu, Kaliprasad? Bantu aku dengan cara tertentu. Jika aku tidak bisa memecahkan teka-teki ini, maka para pekerja di istana tidak akan mendapat makanan sebanyak 3 kali dalam sehari. Lakang, di mana kau mendapatkan ini? Ibu, aku meminjamnya dari penjahit dekat sini selama 2 hari. Ibu, kita sudah melalui masa yang sulit untuk melawan musuh kita. Dan ibu tidak menerima kekalahan saat itu. Apalagi sekarang kita tidak akan menerima kekalahan. Ibu menghabiskan hidup ibu dengan rasa hormat yang tinggi saat itu. Apalagi sekarang aku akan menjaga kehormatan ibu. Kita akan memenangkan hadiah 300 rupiah untuk kompetisi itu. Ibu tidak sendirian. Rani dan aku ada bersama ibu. Kaliprasad juga bersama nenek. Tapi apa yang kami lakukan untuk nenek? Apa pembicaraan ini tentang 300 rupiah? Apakah nenek bekerja di suatu tempat? Tapi kenapa ketika nenek tahu nenek tidak sehat? Tidak. Jangan mendekatiku. Ayolah. Kita punya sedikit waktu dan banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Lihatlah ibu, kita hanya punya 2 hari untuk menjahit pakaian ini. Ibu tahu kan orang yang paling banyak menjahit pakaian akan mendapatkan 300 rupiah? Ayolah ibu, ayo.
Nenek, aku sudah selesai membereskannya. Benarkah? Maksudku mengatakan bahwa kalian berdua sedikit membantu. Lakan, satu hal terbukti. Jika keluarga bersatu, badai sebesar apapun bisa kita hadapi dan bisa kita lalui. Sekaranglah saatnya untuk mengobati penyakit ibu. Rani, kau sudah begadang semalaman. Ayo tidurlah. Tidak, Nenek. Tidak ada istirahat dalam takdirku. Aku harus terus bekerja. Kau harus bekerja? Memangnya sekolahmu libur? Pekerjaan apa yang harus kau lakukan? Teka-teki telah memaksa aku untuk tetap terjaga. Teka-teki? Nenek tidak tahu betapa pentingnya teka-teki ini bagiku. Beberapa orang akan kelaparan sampai aku bisa memecahkannya, Nek. Ya Tuhan Rani, sudahlah jangan bicara lagi. Sekarang beritahu ayah, apa ceritanya? Bulan yang berkilauan, pecahkan teka-teki itu dan aku akan bertepuk tangan untukmu. Mutiara hitam berdiam di dalam liang kecil itu paling berharga bagimu. Cinta setinggi puncak gunung jika Anda melompat dari sana. Kau akan pincang sepanjang sisa hidupmu. Mutiara hitam. Mutiara tidak harus menjadi hitam. Itu bisa menjadi barang berharga. Dengar Rani, aku rasa nenek benar. Bisa jadi sesuatu yang hitam yang sangat kau cintai. Aku tidak mengerti bagian selanjutnya. Cinta setinggi puncak gunung. Jika Anda melompat dari sana, Anda akan pincang sepanjang hidup Anda, begitu? Apa artinya? Bulan yang berkilauan, pecahkan teka-teki itu. Dan aku akan bertepuk tangan untukmu. Mutiara hitam berdiam di lubang kecilmu. Cinta sejati yang setinggi puncak gunung. Jika kau melompat dari sana, kau akan memiliki pincang kaki sepanjang hidupmu. Kau tidak bisa bermain-main denganku, tikus kecil. Itu artinya kali prasat, Ayah. Kalu? Aku belum melihatnya sejak semalam. Bukan kalu, kali prasat, kali prasat, kali prasat, kali prasat. Sudah, jangan menangis. Kali prasat, Nenek, kali prasat, kali prasat. Kali prasat, kali prasat. Ada apa dengan dia? Aku tidak tahu, Ibu. Kali prasat, kali prasat. Mutiara paling hitam, paling berharga bagiku adalah kali prasat. Kembalikan dia padaku. Kau memang hebat. Kau memecahkan teka-teki, tikus kecil. Di mana dia? Apakah dia sudah makan roti dan minum susu? Aku telah memecahkan teka-teki itu. Jadi berikan kali prasatnya kepadaku sekarang. Ini tidak semudah yang kau pikirkan. Jika kau benar-benar mencintai anjing kecilmu, yaitu kali prasat, kau akan menemukannya di atas gunung itu. Di sana. Kali prasat, kau jangan bergerak ya. Aku akan datang. Jangan takut kali prasat, aku akan datang untukmu. Kau adalah anjing yang paling berani di dunia. Tunggu apa lagi? Bawa tangganya. Bantu anak ini untuk memanjat ke atas. Ayo cepat. Cepat ambil tangganya. Ayo cepat. Tenanglah, aku datang kali prasat. Hati-hati Rani.
Ibu Suri, kau tahu kan kalau anak itu sudah mempermalukanmu. Itu benar kan? Tetapi kau malah membantunya berdiri. Wah, Ayah nenek, ayahnya tidak ada. Sebenarnya dia itu memang takut ketinggian. Dia bisa memanjat, tapi tidak bisa turun. Tikus kecil itu sekarang sudah naik. Karena tangga ini tidak diperlukan lagi, pindahkan tangga ini dari sini. Kalau kau mau turun, ayo melompatlah. Dan kau harus pincang sepanjang hidupmu. Hati-hati Rani. Raja Baja jangan menakutiku lagi. Apakah kau tidak tahu aku bisa naik? Tetapi aku tidak bisa turun dari sini, Raja Baja. Aku bersedia untuk melompat dan bahkan mematahkan kakiku. Tapi bagaimana aku bisa membiarkan Kaliprasad dalam kesulitan? Jika terjadi sesuatu kepadanya, aku akan menangis. Suman, Gulabo, bawalah lebaran terpal. Kita akan menyelamatkan Kaliprasad. Pergi sana. Aku putra mahkota. Kau tahu kalau kau tidak menuruti perintahnya? Cepat. Dia melakukan begitu banyak untukmu. Kenapa kau diam saja? Kau tidak melakukan apa-apa untuknya. Pergilah. Raja, kau tidak dapat membantunya. Tantangannya adalah untuknya, bukan untukmu. Sebenarnya aku tidak membantunya, Nenek. Lalu mengapa kau meminta bantuan? Itu untuk Kaliprasad. Tikus kecil, mengapa kau tidak mengakui kesalahanmu? Ayo, mengaku saja. Ibu, apa aku harus tidur dengan rasa lapar? Sudah diam, jangan banyak bicara. Tidak hanya tikus kecil yang memenangkan tantangan, dia juga mengatasi rasa takutnya. Nyonya bertanya-tanya bagaimana aku memenangkan tantangan, bukan? Nenekku mengatakan bahwa orang yang jujur, yang mendukung kebaikan tidak akan pernah merasa rugi. Tuhan mendukung orang-orang yang memiliki kebaikan di hati mereka dan menghukum mereka yang telah menyiksa orang lain. Nyonya telah menyiksa Kaliprasadku, itulah sebabnya Nyonya akan kalah dan aku akan menang. Ikutlah bersamaku. Drama ini sudah berakhir. Sekarang kalian kembali dan lakukan pekerjaan kalian. Ibu, istirahat dulu. Ambil ini, minumlah. Ini hampir selesai. Ibu, uangmu tidak akan dipotong jika satu kain tidak disulam. Dan satu hal lagi, Ibu. Siapa yang membuat sulaman halus seperti itu? Ibu, sudahlah. Dari matamu terlihat kau sangat lelah. Yang Mulia sering memarahiku seperti itu. Ada banyak hal yang hilang dalam hidup ini, Lakan. Anakku, menantu perempuanku, segalanya. Lalu aku diberi alasan untuk hidup. Anakku dikembalikan padaku.
Aku mendapat boneka menggemaskan. Aku menemukan kehidupan yang nyata, jauh dari keramaian istana, di mana roti kering lebih baik daripada hidangan mewah. Pertama kalinya aku belajar, rasa itu berasal dari kelaparan, tidak dari makanan. Seseorang menerima cinta dari anaknya, bukan pengadilan. Ibu, ayo duduklah. Ibu, yang aku inginkan adalah melihat Ibu dan Rani bahagia. Tapi apa yang bisa kulakukan? Tidak banyak yang bisa kulakukan. Karena tanganku terluka, Ibu. Hei, kau bilang apa? Ayo, cepat bungkus pakaian ini. Manajer harus menghitung. Kita harus sampai di sana sebelum dia selesai. Ibu, ini 2 sari tersisa di sini. Ini dibawa juga, Bu. Iya. Jadi burung menolak menandatangani lagi. Apakah kita harus membakar rumah mereka? Atau membuat mereka kelaparan? Untuk makanan dan air atau bahkan mematahkan tulang mereka semua yang ada di sini? Aku ingin tanda tangan mereka semua. Jika mereka tidak mau, kau yang akan membayarnya. Kau mengerti? Pergi, bawa tanda tangan mereka. Apakah kau tahu berapa banyak kerugian yang aku derita karena perbuatanmu? Walaupun kau telah tinggal di sini selama bertahun-tahun, tapi kau tidak belajar apa-apa. Kau tidak mengajari anakmu apa-apa. Ketakutan bukanlah hal yang buruk jika menyerah pada rasa takut adalah hal yang buruk. Aku selalu mengucapkan mantra Dewi Durga ketika aku merasa takut. Dan rasa takut itu pun lenyap. Apa yang sedang kau lakukan di sana, Raja? Mendekatlah. Apa yang sedang kau gumamkan? Bukan salahku, file itu terbakar, Ayah. Itu terjadi karena Jivan. Dia memprovokasi aku. Dan dia akan menganggapku pengecut kalau aku tidak mau main. Jadi kau menyalahkan saudaramu atas kesalahan yang kau perbuat? Itu alasannya aku tidak memberitahu apa-apa. Aku tidak bisa bicara karena Ayah tidak percaya padaku. Aku ingin menjadi anakmu yang baik. Aku ingin kau bangga padaku, Ayah. Aku tidak berbohong. Aku juga suka binatang. Aku tidak menyiksa siapapun. Aku pandai belajar. Apa kau pikir kau akan menang dalam hidup jika kau melakukan semua itu? Aku tahu kalau aku tidak akan gagal. Orang jujur yang mendukung kebaikan tidak akan rugi, Ayah. Tuhan mendukung orang-orang yang memiliki kebaikan di hati mereka. Kekuatan harus digunakan untuk menyelamatkan orang lain. Untuk tidak menyiksanya. Jadi menurutmu apa yang harus dilakukan seorang raja? Ketika aku seusiamu, aku lebih besar daripada monster dan juga binatang yang ada di hutan. Aku tidak pernah sekolah ataupun kejujuran. Dengan bersikap jujur, aku tidak akan pernah menjadi Raja Amerko. Jika aku ingin menjadi raja, aku harus menyeberangi sungai yang penuh darah. Hanya ada 2 jenis orang yang ada di dunia. Yang satu lemah dan yang satu lebih kuat. Lepaskan aku, Ayah. Ini sakit sekali. Rasa sakit ini akan mengajarimu, bukan sekolahmu. Kau mengerti? Aku benci pada Ayah. Aku benci. Aku benci pada Ayah.
Makanlah puding ini. Aku menyiapkan khusus untukmu. Puding? Aku baru saja memenangkan satu tantangan. Dan Ibu Suri belum menyetujui untuk ketentuan yang aku ajukan. Jadi aku belum menang. Tapi kau berjuang untuk kami. Kau melakukan begitu banyak untuk kami. Kami hanya melakukan hal kecil untukmu. Ambillah. Ayo makan. Apakah Nyonya tidak tahu satu hal, seharusnya menghormati makanan? Dan apakah kau sudah tahu? Kalau kau sudah menyembunyikan kucing, maka tikus tidak akan merayakan, bahkan tikus kecil ini. Kalian sebaiknya hati-hati. Jangan sampai kau kehilangan setengah roti dalam usahamu untuk mendapatkan satu roti utuh. Sekarang dengarkan aku, tikus kecil. Para pelayan di istana masih akan mendapatkan hanya satu kali makan. Dan untuk melanggar aturan istana dengan mencoba makan puding, aku akan menghukummu. Kau mengerti? Kau harus membersihkan seluruh aula di sini. Sendirian, tanpa bantuan siapapun. Dan jika aku melihat satu butir pasir atau bahkan satu helai rambut, aku akan... Aku pikir tantangan mudah. Itu tugas yang sangat mudah. Aku pikir Nyonya akan memberiku tantangan yang berat setelah kalah. Jangan mencoba terlalu bertindak pintar. Ini bukan tantangan. Ini adalah hukuman. Hukuman. Kau harus menunggu sampai besok untuk tantangan itu. Kau mengerti? Lakukan yang ingin kau lakukan, penyihir. Aku tidak akan kehilangan selama aku punya ibu bersamaku. $38 dan ini 39. Kalian berdua telah menjahit masing-masing 39. Itu sebabnya uang hadiahnya akan dibagi dua dengan rata. Kau akan mendapat Rp150 dan kau juga begitu. Tunggu Tuan Manajer. Manajer, Anda belum menghitung pakaian yang telah saya jahit. Buka itu. $38. Kau cuma menjahit 38 pakaian? Kurang satu dari Reka dan Prema. Sementara kau bekerja sepanjang malam. Kalau kau menjahit 2 pakaian lagi, kau pasti akan menjadi pemenangnya. Bukannya Reka dan Prema. Tidak, Manajer. Saya menjahit 40 pakaian. Saya yakin Anda membuat kesalahan dalam menghitung. Silakan hitung sekali lagi. Oh, kau tidak bisa menjahit dan malah mengajari menghitung. Minggir, sekarang giliranku. Aku juga harus menerima upah. Satu hal lagi, pergilah dan menangislah atas 2 pakaianmu. Kau kalah, kami menang. Ibuku tidak pernah menghilangkannya. Dia tidak pernah melakukannya. Ibu menjatuhkan 2 pakaian di jalan. Aku melihat 2 anak sedang bermain dengan sulaman ini, dan aku tahu ibu yang membuatnya. Ambil ini. Sulamannya sama ya? Benar. Dan ini sepertinya dibuat olehmu. Berarti ditambah 2 sulaman ini menjadi 40 potong. Itu artinya Reka dan Prema bukan pemenangnya.
Tapi kau pemenangnya. Menteri Dalam Negeri akan datang besok. Dia secara pribadi akan menyerahkan 300 rupiah untukmu. Selamat ya. Ibu, sudahlah. Ini bukan waktunya untuk bersedih. Ini waktunya bahagia. Pikirkan betapa senangnya Rani mengetahui hal ini. Lalu apalagi tantangan untuk tikus kecil itu berikutnya ya? Jangan memberinya makanan selama 2 hari saja. Dia pasti akan ketakutan, Ibu Suri. Tidak semua anak suka makan sepertimu, Jivan. Aku berpikir untuk memintanya menari di atas pecahan kaca. Bagaimanapun juga tidak ada yang nyanyian dan tarian di istana. Aturan Gayatri sudah tidak ada. Ibu Suri, kalau kau suka sekali menonton drama, pergi saja ke teater. Mudah kan? Kenapa Anda harus bersusah payah? Itu tidak perlu. Aku tidak mau tahu, Ibu Suri. Pokoknya tantangan kali ini harus bisa membungkam mulut tikus kecil itu untuk selama-lamanya. Ibu, aku tidak pernah mengerti apa yang Ibu katakan. Mainkan saja permainan apa saja, baseball, ular tangga, asalkan dia tidak bisa menang. Bahkan jam yang berhenti memberitahu waktu yang tepat 2 kali sehari. Tikus sedang dalam masalah. Astaga, aku kan baru saja membersihkan ini. Tidak bisa salah 2 kali. Ada yang melecehkan aku di sini. Astaga, ancaman itu. Tunggu dan saksikanlah. Airnya sudah kotor. Aku akan pergi dan membawa lebih banyak lagi. Beraninya kau! Kau menikmatinya karena telah membuatnya kotor, bukan? Baiklah kalau begitu ambil ini dan bersihkan. Ambil ini, bersihkan. Itu pekerjaan untuk para pelayan. Kalau begitu, biarkan aku melakukan pekerjaanku dan keluar dari jalanku. Kau yang menyingkir dari jalanku. Apa yang akan kau lakukan kalau aku tidak mau? Aku bilang minggir. Tidak akan, Jivan. Rasakan ini. Keterlaluan kau. Aku tidak akan mengampunimu, melon licik. Aku selalu sayang padamu karena kau adalah adikku. Tapi kali ini kau tidak akan menang karena kau gendut.
Jangan halangi aku, Rani. Hari ini aku tidak akan mengampuni Jivan. Hentikan! Kau juga payah, Rani. Wah, luar biasa, Kak. Kakak benar-benar seorang raja sekarang. Semua orang akan mengejek Kakak. Donald bebek. Kau ini payah, Rani. Kenapa kau tidak menyuruh dia meminta maaf padaku? Malah kau memukulku. Kau ingin berubah menjadi keledai untuk membuat keledai memperbaiki caranya? Apa kau juga merasa bahwa aku salah dan Jivan benar? Aku pikir kau mengerti aku. Tapi ternyata kau sama saja dengan dia. Raja, tolong dengarkan aku. Anak laki-laki adalah keledai yang teliti. Dia meremehkan semua yang diinginkan, tapi tidak mau mendengarkan aku. Raja! Raja! Tikus kecil telah melakukan pekerjaanku. Aku tidak punya alasan untuk khawatir sekarang. Dia mencekik persahabatannya sendiri. Wah, 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 wah. Ini ambillah. Ini terakhir kalinya ku berikan ya. Sampai kau membayar tagihan yang bulan lalu. Baiklah, dengar Sarju. Tidak apa-apa pembayaran bulan lalu. Kau dapat mengambil uang muka untuk bulan depan juga. Ibu, Kau bilang kembalikan apa? barangnya. Biar aku yang bawa. Wah, apalah kan sudah memenangkan lotre, ha? Lotre itu adalah permainan keberuntungan. Apa yang kami lakukan di sini adalah kerja keras. Kerja keras ibuku. Ibu sudah memenangkan kompetisi menjahit. Dan kerajaan sudah memberikan hadiah secara pribadi kepada ibuku. Wah, wah, wah. Itu luar biasa. Kalau begitu aku permisi dulu. Ibu, aku akan menaruh belanjaannya. Salam Nyonya. Dokter, apa semua baik-baik saja? Ada apa kau kesini? Sejauh ini semuanya baik-baik saja. Tapi jika terjadi di masa depan, ini akan beresiko. Ada apa, dokter? Anda tidak tahu? Apa yang tidak saya ketahui, dokter? Lakan telah menjual darahnya untuk mengumpulkan uang untuk perawatanmu. Dia telah menjual 3 botol darah hanya 3 hari yang lalu. Tolong hentikan dia, Nyonya. Kalau tidak, dia akan membahayakan hidupnya untuk menyelamatkan hidupmu, Nyonya. Ibu. Aku permisi dulu. Ibu. 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 Ibu dengarkan aku dulu. Bukankah aku sudah bilang aku tidak ingin bicara dengan siapapun? Menyebalkan. Kau bertengkar dengan Rani, tapi kau bermusuhan denganku juga. Aku teman baikmu, Kak. Aku tidak punya teman baik. Dan aku tidak mau tahu. Pergi dari sini. Pergi dari sini. Kenapa aku harus pergi? Pergi. Nanti kalau kau sudah tidak marah, kau pasti akan rindu padaku. Bindu, aku kan sudah bilang. Kau harus pergi dari sini. Ini aku, Raja. Bindu tadi sudah pergi dengan gusar karena kelakuanmu. Jika kau datang memarah-marah, pergi saja. Tapi setidaknya dengarkan aku dulu. Aku tidak ingin mendengar apapun yang dikatakan. Kalau aku mau minta maaf, bagaimana? Wah, pertama kau memukul aku seperti itu. Dan sekarang kau akan meminta maaf. Pergi sana. Aku tidak mau melihatmu lagi. Pergi memanjat dinding seperti kadal. Ayo pergi. Ingatlah, jika kau adalah raja, aku adalah ratu. Aku selalu melakukan apa yang ingin aku lakukan. Aku ingin pengampunanmu sekarang dan aku akan mendapatkannya. Baiklah, pergi dari sini. Kemudian aku bilang padanya,
Kau harus meminta maaf kepadaku. Setelah itu, aku meninju dia seperti Dilip Kumar. Setelah itu ada suara seperti ini. Seperti apa? Seperti bom? Tidak, Ibu. Bukan. Bzyu. Dan kemudian kakak raja jatuh jauh. Lalu ada suara seperti ini. Sama seperti sebelumnya? Bukan, Bu. Tapi seperti gedebuk, gedebuk, gedebuk. Benarkah? Aku bersumpah, Bu. Oh ya? Dia jatuh sekali dan ada 3 bunyi gedebuk. Ibu, dia terguling 2 kali. Lalu kami melompat. Setelah itu aku menendang wajahnya sekali. Dan suaranya seperti ini. Bukan yang itu. Seperti ini. Bang, bang. Kenapa ada 2 kali? Karena aku menendangnya dengan kedua kakiku. Lalu aku bilang padanya, "Kakak Raja." "Kakak apa?" katanya. Lalu aku bilang padanya, "Kau tidak kenal aku. Aku ini yang terbesar di dunia." Pembohong. Wah, kau sudah berubah jadi kadal, menjadi monyet juga. Pilihannya apa yang aku miliki? Kau bilang kau tidak mau melihat wajahku. Aku tidak mau menonton pertunjukan monyet. Apakah kau melihat betapa keras kepalanya raja itu, Bibi Manjri? Dengan siapa kau bicara? Kenapa kau merasa kesal, Raja? Rani hanya memikirkan kesejahteraanmu. Biarkan saja, Bibi. Raja sedang sangat kesal sekarang. Aku tidak kesal, Bibi. Kadal mengajarkan Raja hal-hal baik terjadi pada orang baik. Tapi dia sendiri menampar Raja. Nak, jangan pikirkan tamparan itu. Pikirkan mengapa kau ditampar. Jika Raja telah menyakiti Jivan pada saat itu, dia akan merasa sangat buruk kemudian. Meski itu salah Rani juga. Raja bukanlah yang bisa dikutuk kapan saja ada yang mau. Dan Rani seharusnya tidak menampar Raja. Aku tidak akan pernah mengangkat tanganku di akhirat. Jika kau melakukan sesuatu, salahkan aku akan menendangmu. Hah? Tapi aku tidak akan mengangkat tanganmu. Maafkan aku. Faktanya adalah aku marah pada monster itu. Karena dia tidak akan mendengarkan aku. Aku benar, tapi dia bilang aku ini salah. Dia tidak menyayangiku, dia tidak sayang padaku. Ada tempat di mana semua orang mencintaimu. Di mana? Di rumahku. Haruskah kita pulang? Tapi ayah kan... Kita sudah ditangkap 1 kali. Tapi kita tidak akan ditangkap setiap saat, kan? Coba lihat itu. Iya. Tapi aku harus ganti pakaian dulu, kan? Iya, cepatlah. Kali Prasad sedang menunggumu. Baiklah. Jadi, kau sudah berbohong pada ibu ya? Dasar tukang makan. Kenapa kau lakukan itu, ha? Sudahlah, kau tidak seharusnya melakukan itu. Mengapa kau ingin melakukan sesuatu yang sudah dilakukan Tuhan? Dengar, jika kau ingin benar-benar menang dalam perang, kau harus belajar untuk mengalahkan musuhmu. Aku bisa mengenali kakak raja kapan saja, Ibu Suri. Di hari festival warna, dia menyamar sebagai unta. Tapi aku langsung bisa mengenalinya dengan sangat mudah. Aku bisa saja dengan mudah melukaimu. Bahkan aku akan mencekikmu.
Jika kau bukan putranya Kak, Raja bukan musuhmu. Musuh orang lain. Siapa? Ibu Suri? Aku akan benar-benar mencekikmu. Musuhmu yang sebenarnya, musuh aslimu adalah tikus kecil. Tikus, dapatkan itu. Raja berubah karena pengaruhnya. Apakah Raja pernah menjadi seberani sekarang? Aku tahu persis bagaimana memberi pelajaran pada tikus itu. Aku hanya butuh bantuanmu. Kau mau kan? Baiklah,